He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Apapun yang menjadi kesibukan kita hari ini, mari kita meluangkan waktu kita bersama dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Bersyukur untuk hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 31. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesaya 1 ayat 21 sampai 31. Bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil dan orang-orangnya bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang berontak dan orang-orang yang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena tanaman-tanaman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan. Bapak Ibu, saya memberikan tema pada bacaan renungan kita hari ini adalah berubah setia. Jika kita bicara tentang setia ataupun kesetiaan, saya yakin ini sebuah kalimat atau kata yang sudah tidak asing bagi kita semua. Kita sering mendengarkannya. Setia berarti kita berpegang teguh pada sebuah janji, sebuah pendirian, seperti setia kepada sahabat kita, pasangan kita, apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada mereka. Setia juga berkaitan dengan kepatuhan kita, ketaatan kita dalam menjalankan perintah Tuhan. Nah, di Yesaya yang barusan kita baca, di situ kita menemukan sebuah bangsa yang berubah setia. Tidak lain dan tidak bukan adalah bangsa Israel. Nah, di ayat 21 dikatakan bahwa kota yang dulunya itu setia, sekarang itu telah mengalami perubahan. Jadi dulunya dia adalah bangsa yang setia dalam melakukan perintah Allah. Tetapi sekarang dia sudah berubah setia. Ketidaksetiaan dalam konteks ini adalah melanggar perintah Allah. Mereka yang dulunya hidup dalam kesalehan, sekarang sudah tidak hidup dalam kesalehan. Kalau kita baca tadi di situ kita menemukan bahwa di situ yang ada hanyalah penindasan, pembunuhan. Sudah tidak ada lagi keadilan atau kebenaran di sana. Anak yatim piatu, janda-janda yang membutuhkan perhatian, perlindungan daripada para pemimpin di sana tidak lagi diperlakukan dengan adil. Karena apa? Karena para pemimpin ini sudah hidup dalam
dosa. Mereka sudah mengalami perubahan kesetiaan kepada Tuhan, dalam artian mereka bersekongkol malah dengan para penjahat di sana, orang-orang yang memperlakukan para janda yatim piatu dengan tidak adil. Mereka malah ikut-ikutan, sehingga para janda dan yatim piatu yang membutuhkan perlindungan, perhatian mereka sekarang diabaikan hak-hak mereka. Nah, orang-orang seperti ini dikatakan bahwa mereka akan menerima ganjaran hukuman. Di ayat 24 di situ dikatakan bahwa sebab demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Allah akan menghukum mereka. Kita perlu perhatikan bahwa tujuan dari penghukuman ini adalah untuk memulihkan, memurnikan kembali kehidupan mereka yang sudah bobrok itu. Jadi dari sini saya melihat bahwa manusia walaupun berubah setia kepada Tuhan, tapi Tuhan itu tidak berubah setia. Buktinya adalah dia memberikan penghukuman. Tujuannya supaya apa? Supaya memurnikan kembali kehidupan, keadaan mereka yang sudah bobrok itu, sehingga mereka kembali menjadi pemimpin yang peduli, pemimpin yang memperhatikan orang-orang yang membutuhkan perhatian, seperti janda-janda dan juga para yatim piatu. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita juga belajar, kita juga introspeksi diri kita. Apakah hari ini kita juga sudah mulai berubah setia kepada Tuhan? Apa sih yang membuat kita berubah setia kepada Tuhan? Yang dulunya kita selalu mengutamakan Tuhan, selalu melakukan kebenaran dalam kehidupan kita, taat, tapi kita mulai kendor dalam kesetiaan kita itu, kita mulai berubah. Apakah kenyamanan yang kita alami sekarang, atau pergumulan yang kita alami sekarang yang membuat kita berubah? Kadang kita mengalami yang namanya kenyamanan, pergumulan, itu bisa membuat kita berubah setia kepada Tuhan. Kita melupakan Tuhan. Ataukah karena ingin mendapatkan sebuah kekuasaan atau kedudukan yang menuntut kita untuk melanggar perintah Allah? Jadi untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan itu akhirnya membuat kita berdosa, melanggar perintah Allah, melakukan ketidakbenaran. Nah, Bapak Ibu, apapun yang membuat kita hari ini mungkin mulai tidak setia kepada Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan setia menunggu kita. Kita harus ingat juga bahwa orang yang terus hidup menerus di dalam ketidaksetiaan, di dalam dosa, dia akan mengalami kehancuran. Kalau kita baca di ayat yang tadi bahwa orang yang tidak melakukan perintah Allah, tidak hidup dalam Tuhan, dia akan mengalami yang namanya kehancuran. Kita ingat bahwa Tuhan tidak main-main dengan dosa. Dia akan menghukum kita. Kalau kita terus-menerus hidup dalam ketidakbenaran, dalam dosa, maka Tuhan akan memberikan kita ganjaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari saya mengajak kita, saya dan juga Bapak Ibu, merenungkan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Biarlah ini kita menjawabnya di dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita memperbaiki apa yang sudah kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk Tuhan yang begitu setia kepada kami. Ampuni kami jikalau hari ini kami mulai berpaling dari Tuhan, kami mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami manusia yang lemah ini, sehingga kami senantiasa hidup setia di dalam melakukan kebenaran Tuhan, apapun yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Joy has come.